Beliau sehari-hari itu mesti memberikan hak kepada 9 istri beliau. Dan 2 orang telah wafat sebelum beliau wafat. Sayyidatuna Khadijah itu sudah meninggal dahulu. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan 9 istri, perlu kita pahami pertama, Rasul menikah dengan para istri yang banyak itu satu gunanya adalah untuk memperkuat hubungan. Ada dengan pemuka kaum, ada dengan sahabat. Seperti menikah dengan Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Sehingga hubungan Rasul tak sekedar sahabat, mertua dan menantu selain hubungan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 18 Rajab. Betul ya? Mungkin sebagian tanggalnya 17. Tapi kita sudah berada di pekan ketiga bulan Rajab. Sebentar lagi insyaallah masuk Ramadan. Maka mengingatkan pada kita semua untuk siap-siap memasuki Ramadan. Karena tak terasa sudah Rajab ini sudah masuk Sya'ban. Setelah Sya'ban akan langsung masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita sehat, diberikan Allah hati yang tenang, pikiran yang lapang, sehingga bisa menikmati Ramadan nanti dengan ibadah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bermajlis bersama Rasulullah di dalam surga di tempat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya ketika baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 pakai tasbih. Ada yang perlu kita pahami bahwa kata Rasul, kalau kita zikir setelah sholat kan sebaiknya dengan jari-jari kita sehingga nanti bersaksi di akhirat. Tapi tidak ada larangan kalau kita menggunakan alat yang lain untuk menghitung. Sama halnya ketika ada orang meninggal, itu disuruh kita membuatkan makanan untuk orang yang keluarganya sedang berlangsung kawah. Tapi tidak ada larangan keluarga yang sedang berlangsung kawah dia masak atau dia menyediakan makanan untuk tamu yang datang. Paham nalarnya? Karena sebagian orang menganggap bahwa semestinya kita yang tidak berduka menyiapkan makan untuk orang yang berduka. Bukan orang berduka menyiapkan makan untuk kita, menjamu kita yang datang. Nah, perlu kita pahami bahwa tidak ada larangan untuk orang berduka membuatkan makanan menjamu tamu yang datang. Kenapa di kita keluarga orang berduka, ketika datang orang bertakziah dihidangkan makanan, minimal bagi umat Islam, setiap orang datang ke rumah kita, kita muliakan. Bagian memuliakan itu air putih, makanan kita hidangkan untuk mereka. Itu akhlak Islam. Dan bila kita tengok tujuan orang datang ke rumah kita, tujuannya menjalankan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Ta'ziyah. Ta'ziyah itu bagi kita yang sedang kemalangan, itu menaikkan mental kita, menaikkan psikologis kita. Sehingga kedatangan mereka membawa manfaat untuk kita. Belum lagi kalau mereka di rumah kita mendoakan, membacakan Yasin, membacakan yang lain-lain yang manfaat untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Maka sangat patut orang yang datang ke rumah kita untuk dimuliakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak melarang orang yang berduka atau keluarga yang berduka membuatkan makanan untuk orang yang datang bertakziah. Oleh karena itu, makanannya itu adalah makanan yang boleh. Sehingga kita yang datang itu boleh menyantap, boleh memakan hidangan yang disediakan oleh keluarga orang yang berduka. Karena tak ada larangan. Dan itu bukan makanan syubhat, bukan makanan haram. Tapi makanan yang boleh untuk dihidangkan sebagai bentuk memuliakan tamu
dan kita pun boleh untuk memakan makanan halal itu. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan baik, karena jangan sampai tidak ada larangan Nabi, kita yang melarang. Sebenarnya yang membuat syariat kita apa Nabi? Paham maksudnya? Jadi kalau Nabi tak melarang, jangan melarang. Kalau Nabi melarang, kita ikuti larangan Nabi, kita tinggal. Baik. Pagi ini saya dapat informasi hadis yang kita baca, hadis 403. Betul ya? Masih bab yang sama, bab al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian takut melanggar, takut menyimpang, takut menyeleweng, takut tidak patuh. Allah sudah bersyariat, kita tidak menjalankan syariat. Itu makna takut. Bukan takut menjauh. Karena takut kita tak mau mendekat, bukan itu. Tapi takut tidak sejalan dengan apa yang Allah mau. Kita baca dengan sanad kita yang tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 403 masih bab al-khawf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah ridha beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, ya arakun nas, akan berkeringat manusia. Kita ini berkeringat. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Lalu bagaimana keringat itu? Yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'a, akan mengucur di badan kita. Dari badan kita akan mengucur turun ke tanah. Berapa jauh? Sampai 70 hasta. Coba ya, kita berkeringat. Keringat tadi banyak. Lalu akan bisa membuat sebuah tempat seperti kolam, jauhnya 70 hasta. Sehasta sepanjang ini. Anggap ini sepertiga meter. 70 bagi 3 saja sudah lebih 20 meter. Hampir 25 meter. Musola kita ini berapa panjang ke belakang ini? 10 kali 10. Bayangkan baru 10, berarti kalau 20 lebih, 2 kali ini ke belakang. Itu keringat kita. Lalu apa yang terjadi dengan keringat itu? Wa yuljimuhu, sehingga keringat itu akan menenggelamkan kita. Hatta yablugha adzanuhu, sehingga keringat tadi akan tinggi, dia akan setara tingginya dengan telinga kita. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'na yadhhabu fil ardi yanzilu wa yaghusu, makna kalimat yang tadi dibacakan bahwa yadhhabu fil araqu fil ardi yanzilu wa yaghus, bahwa keringat tadi itu akan mengucur dari badan kita dan akan menenggelamkan. Maka Bapak Ibu, para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi orang-orang saat berdiri di mauqif ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu dekat di atas kepala kita. Matahari itu bukan matahari dunia ini, tapi matahari akhirat. Ketika kiamat terjadi, ditiup trompet pertama, semua yang berbau dunia hancur, termasuk matahari, termasuk langit, apa saja yang berbau makhluk dunia hancur. Maka Allah ganti dengan makhluk akhirat. Di antara makhluk akhirat itu matahari. Matahari akhirat itu dekat di atas kepala, dan kita tak ada alas, tak ada kopiah, perempuan tak ada mukena, tak ada jilbab, dan badan kita tak ada baju, tak ada jaket, tidak ada alas apapun. Kemudian tidak ada alas kaki, baik sendal, sepatu bot, apa saja tak ada. Mohon maaf, kita persis seperti saat lahir dari rahim orang tua kita. Dan bahkan nanti ada hadis berikut yang kita baca, kondisi kita seperti lahir itu belum berkhitan.
Bayangkan, keluar dari rahim orang tua belum berkhitan, tak ada apapun di badan, itulah kondisi kita di bawah matahari. Kenapa hadis ini kita baca? Untuk mengingatkan kita kondisi buruk yang terjadi saat itu. Dan kita bisa selamat. Sehingga tak merasakan panas itu. Tak merasakan meskipun matahari dekat, tapi Allah lindungi kita sehingga tak terasa panas itu. Di antaranya ada hadis yang populer yang kita baca, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang dia tak merasa panas, tak merasakan bagaimana pedihnya matahari dekat di atas kepala. Ketika matahari itu di atas kepala kita saat akan dihisab. Di antaranya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, yang menunaikan haknya, yang menunaikan kewajibannya. Dan itu diantaranya bagi kita anak muda, ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang dia merasa nyaman, merasa betah berada di masjid. Kalau berada di masjid, pengen lama-lama. Kalau sudah keluar masjid, pengen segera masuk masjid. Kenapa? Karena di luar, kalau seandainya dia biarkan matanya mengikuti apa saja yang dipandang, telinga mendengar apa saja yang didengar, akan banyak maksiat. Tapi kalau masuk masjid, di masjid tak ada orang berani maksiat. Di masjid orang malu untuk maksiat. Maka dia betah lama-lama di masjid. Ada lagi anak muda syabun nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh, dia menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, tapi terisi waktu-waktunya untuk ibadah, taat kepada Allah, menjaga syariat Allah. Orang seperti itu tak terasa panas oleh dia. Ada lagi rajulun tahabba fillah, orang yang dia mencintai saudaranya, dia dekat dengan saudaranya, dia akrab dengan saudaranya, tulus karena Allah. Tidak karena ada hutang yang ditunggu, tidak karena ada keperluan-keperluan proyek, tidak karena ada kedekatan daerah, kedekatan organisasi dan lain-lain. Tapi memang tulus. Dan kalau nanti tak berkawan lagi, juga tulus lillahi ta'ala. Karena kawan mungkin tidak taat lagi, maka ditinggalkan. Bukan karena sebab-sebab tak dapat duit, tak dapat pekerjaan, tak dapat makanan, tak dapat kesempatan, dan lain-lain. Termasuk juga orang yang kalau malam hari dia menangis, dia duduk di atas sejadah, dia sholat, dia merenung. Ketika merenung menangis, apa yang ditangisi? Dosa-dosa. Sehingga dia karena takut kepada Allah, dia menangis. Kalau selama ini banyak dosa dan ke depan takut berdosa juga. Dan itu ada lagi orang yang dia sudah hampir berdosa, tinggal berdosanya lagi, ingat dia kepada Allah. Digambarkan ada seorang laki-laki suka dengan anak gadis. Anak gadis itu masih keluarga dia, cantik sekali. Dia pengen, tapi anak gadis itu tak mau. Sampai pada akhirnya dia tak ada makanan. Kalau tak makan, dia mungkin merasa orang tuanya akan mati, sehingga dia pinjamlah, dia mintalah makanan kepada orang yang pengen pada dia tadi, orang kaya tadi. Diberi, tapi imbalannya mau mengikuti hasrat dia. Sudah akan terjadi zina, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyadarkan dia, sehingga laki-laki tadi tersadar, tak jadi dia berzina. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga dia tak jadi berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia saat matahari dekat di atas kepala. Setiap kita akan diuji Allah. Diuji dengan berbagai maksiat, diuji dengan berbagai kesenangan. Yang selamat, selamat saat matahari dekat di atas kepala. Yang tak selamat di dunia, tak selamat di sana. Tak selamat dalam artian saat dibujuk untuk berbuat dosa, kita ikuti. Saat digiring berbuat dosa, kita ikuti. Dan kita perlu sadar, syaitan itu dia tak pernah mau disalahkan nanti di akhirat. Kalau ada yang bilang ini gara-gara syaitan. Apa kata syaitan? Saya kan tak pernah paksa. Saya cuma merayu.
Saya cuma menggoda. Saya cuma mengiming-imingi. Saya cuma mengajak. Soal mau atau tidak, itu kamu yang memutuskan. Sama seperti orang sales, orang-orang pedagang. Dia cuma iklan, dia cuma promosi, dia cuma nawarkan barang. Soal jadi beli atau tidak, keputusan kita. Kalau salah beli, kita yang salah beli. Maka jangan menyalahkan orang yang pandai menjual barangnya, mengiming-imingi ke kita, sehingga kita terikut dengan mau dia. Begitu juga setan. Di akhirat setan akan bilang, saya kan cuma ngajak. Soal mau atau tidak, kamu. Waktu datang azan, saya ajak jangan sholat jamaah. Kamu mau tidak sholat jamaah atau tidak, itu kamu yang putuskan. Waktu bujang-bujang kata saya tidak usah menikah, jomblo aja. Soal mau jomblo atau tidak, itu balik kepada kamu. Sehingga jangan saya disalahkan. Maka di akhirat nanti, siapapun tak mau disalahkan. Setan pun tak mau disalahkan. Maka jangan pernah di akhirat berpikir, kalau kita salah sekarang, ada kambing hitamnya. Di dunianya payah cari kambing hitam, apalagi nanti di akhirat. Maka Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menggambarkan ini sebagai tarhib bagi kita. Peringatan bahwa ada kondisi buruk yang kita hadapi kalau kita di dunia tak peduli dengan dosa. Ada kondisi menakutkan yang kita hadapi kalau di dunia kita tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, dengan siapapun kita, dalam melakukan apapun, tetaplah merasa takut kepada Allah. Itu hubungannya dengan bab kita yang judulnya Al-Khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 404, wa anhu, masih dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah juga. Qala, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah. Kami waktu itu kumpul bersama Rasul. Jadi sahabat-sahabat ini kadang-kadang diajak Rasul berkumpul. Kadang-kadang berkumpul di masjid, kadang-kadang di luar masjid. Sehingga jangan bayangkan Rasul itu sibuk dalam rumah mengurus istri beliau yang banyak. Pernah dengar bahwa ada isu Muhammad itu sibuk mengurus bini saja. Karena Nabi itu ketika beliau meninggal, ada 9 istri beliau yang hidup. Artinya, beliau sehari-hari itu mesti memberikan hak kepada 9 istri beliau. Dan 2 orang telah wafat sebelum beliau wafat. Sayyidatuna Khadijah, itu sudah meninggal dahulu. Maka ketika Rasul SAW menikah dengan 9 istri, perlu kita pahami, pertama, Rasul menikah dengan para istri yang banyak itu, satu gunanya adalah untuk memperkuat hubungan. Ada dengan pemuka kaum, ada dengan sahabat. Seperti menikah dengan Aisyah, anak Sayyiduna Abu Bakar. Sehingga hubungan Rasul tak sekedar sahabat, mertua dan menantu selain hubungan sahabat. Hafsah, anak Sayyidina Umar. Rasul dengan Sayyidina Umar punya hubungan mertua dan menantu. Kemudian Rasul menikahkan anak beliau dengan Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sehingga Sayyidina Utsman menantu Rasul. Rasul menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, sehingga punya hubungan mertua dan menantu. Kemudian Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai dinikahi oleh Rasul karena bapaknya pemuka Yahudi. Begitu Rasul menikah dengan Sayyidatuna Safiyah, itu orang Yahudi kaum daripada ayahnya masuk Islam. Satu cuma dinikahi Nabi, yang Islam sekampung. Jadi jalur dakwah oleh Nabi. Yang kedua, kenapa Nabi banyak istri? Dalam diri Nabi banyak pelajaran, banyak tauladan. Dan kehidupan Nabi di rumahnya lebih banyak dibanding di luar. Nabi bersama istri, bersama anak, bersama keluarganya lebih banyak dibanding di luar. Maka para istri yang banyak tadi, itu semuanya akan meriwayatkan bagaimana Nabi di rumah.
Bagaimana Nabi memperlakukan istri? Bagaimana Nabi berwudu? Bagaimana Nabi mandi? Bagaimana Nabi membantu keluarga? 11 yang meriwayatkan tak sama dengan satu orang. Yang satu itu apalagi pelupa. Jangankan meriwayatkan banyak kisah, banyak teladan, banyak cerita, banyak pesan. Yang satu saja tak jelas apa sebenarnya maksud Rasul. Tapi kalau seperti Sayyidatuna Aisyah, cerdas, masih muda, banyak meriwayatkan hadis, tambah yang lain punya dia peduli dengan hadis Nabi, sehingga banyak hadis Nabi tentang Nabi dalam rumah sampai kepada kita. Sementara kehidupan kita lebih banyak bersama keluarga dibanding orang lain. Hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, belum lagi hubungan dengan ipar, dengan mertua, dengan menantu, dan hubungan dengan kerabat-kerabat yang lain. Yang ketiga, Nabi SAW, kenapa istrinya sampai banyak itu? Nabi ketika menikahi beberapa orang istri itu, contoh Ummu Salamah yang ditinggal oleh Abu Salamah. Saat Abu Salamah meninggal, anaknya 4. Dia muslimah. Dia mau mencari hidup sendiri, ngurus anak yang 4 ini sudah habis waktu. Yang lain tak mungkin perhatian. Kalau ada laki-laki lain perhatian, orang curiga. Sementara bukan suami dia, kerabat dia tak ada. Rasul menjadi ayah bagi 4 anak tadi. Jadi ada mengayomi, mengasuh. Ada lagi untuk menjelaskan syariat. Ketika Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Yang Zaid itu sempat disebut Zaid bin Muhammad. Saking dekatnya. Sehingga dulu ada adat tabanni, mengangkat orang seperti anak sendiri di kalangan Arab dulu. Nasab tak boleh dipudarkan. Nasab tak boleh dialihkan. Yang bukan bapaknya dianggap bapaknya itu tak boleh. Budaya itu sampai kepada keluarga Nabi sehingga Zaid dianggap anak Nabi. Padahal ayah Zaid itu Harithah. Kemudian Zaid ini menikah dengan Zainab bintu Jahsh oleh Rasul, kemudian disuruh pisah Zaid dengan Zainab atas perintah Quran. Lalu setelah pisah, Quran pula menyuruh Nabi menikahi Zainab untuk menjelaskan kepada umat bahwa adat tabanni, mengangkat anak sebagai anak sendiri, adopsi bahasa sekarang, itu tidak boleh sampai seperti hubungan anak kandung dengan ayah kandung. Tetap dia orang lain. Hubungan darah tak bisa digantikan. Maka caranya bukan sekedar Zaid berpisah dengan istrinya, kemudian adat tabanni dibatalkan, istri Zaid pun dinikahi oleh Rasul. Untuk menafikan bahwa hubungan mahram tak ada antara Rasul dengan Zaid. Sehingga istri Zaid boleh dinikahi oleh Rasul. Maknanya Zaid bukan anak kandung Rasul. Kalau anak kandung Rasul tak boleh menikahi Zainab. Tapi karena Zaid orang lain, Rasul boleh menikahi Zainab. Jadi ada tujuan tasyri'iyah dari pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya balik pada tema tadi, Nabi itu meskipun istri beliau banyak, beliau tak sibuk mengurus istri beliau. Tidak hanya berputar ke rumah istri, tidak. Belum lagi ada jihad Nabi. Belum Nabi mengunjungi para sahabat Nabi. Belum Nabi gotong royong membuat khandak bersama sahabat ketika perang khandak. Dan termasuk Nabi berkumpul dengan sahabat. Maka dalam hadis ini, kata sahabat Abu Hurairah, kami kumpul dengan Rasul. Kalau kumpul dengan Rasul pasti tak kumpul dengan istrinya. Karena jangankan zaman dulu, zaman sekarang ya. Kalau laki-laki semua ada satu orang istri ikut dari anggota itu yang satu itu tak pede bergabung dengan yang lain. Apalagi zaman dulu, orang sangat segan, sangat sungkan ada hubungan laki-laki dan perempuan, dekat laki-laki dan perempuan. Maka Rasul berkumpul dengan sahabat. Lalu sami'a wajbah, tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang jatuh. Anggap ini benda ini sudah lama menggantung, tiba-tiba jatuh. Boom. Begitu jatuh terdengar. Terbayang? Saat kita sedang hadir bersama-sama ini, sedang fokus mengaji, jatuh sesuatu. Apa kata Rasul? Rasul dia bertanya,
Hal tadruna ma hadha? Tahukah kalian ini apa? Surah apa tadi? Ada enggak kira-kira yang paham? Ini suara apa yang tadi terdengar oleh kita bersama? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Kami tidak tahu Rasul. Ini adalah hadis menunjukkan, redaksi menunjukkan para sahabat itu sangat tawadhu. Mereka meskipun tahu, apalagi tidak tahu, itu tak berani mengatakan, oh pasti ini itu Rasul. Tapi mereka selalu merasa bahwa di hadapan Rasul mereka tak tahu apa-apa. Allah dan Rasul yang tahu katanya. Padahal boleh jadi mereka tahu. Bahkan kejadian-kejadian yang realitanya mereka lihat. Ketika ditanya Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita ingat hadis ketika Jibril kumpul dengan Rasul, saat Rasul dan sahabat kumpul, tiba-tiba datang Jibril, ditanya pada Umar, Umar, tahukah engkau siapa yang datang? Apa kata Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Ini gaya sahabat menjawab. Tawadhu sekali. Kira-kira agama ini setelah Rasul siapa yang paling tahu? Sahabat. Tapi sahabat itu ketika masalah agama ditanya, Allah dan Rasul yang paling tahu katanya. Beda dengan orang sekarang. Belum ditanya lagi. Misalnya saya ceramah, itu yang tidak sependapat dengan saya, itu udah mulai mau komen aja tuh. Atau selama pengajian kerjanya scroll-scroll HP. Apa udah scroll HP ini? Sedang mencari perbandingan apa yang saya sampaikan. Sehingga ketika ada jeda, ada kesempatan bertanya, dia akan membantah. Enggak kok Ustaz, yang itu bid'ah itu Ustaz katanya. Dan itu banyak kejadian. Sehingga ada sebagian yang coba-coba seperti itu, karena dia mencoba di majlis ilmu. Biasanya saya kalau majlis ilmu, saya gas betulan. Dia bertanya, saya jawab. Untung di majlis ilmu dia bertanya, supaya dia bertanya satu orang, banyak yang akan mendengar jawaban. Apalagi live pula. Maka ada satu yang viral itu ketika saya di Masjid Nurul Fajar. Kalau tak salah, terakhir saya tengok sudah lebih 350.000 yang lihat video itu. Dan komennya itu sampai 7.000-an. Apa cakap orang di situ? 7.000 yang komen. Macam-macam cakapnya. Sumpah serapah keluar. Ini orang bodoh. Ini orang mesti ngaji sunnah lagi gitu. Dia lupa kalau saya ini pesantren 6 tahun dulu di Padang Panjang. Sejak 2003 sampai sekarang masih mengaji kitab. 6 tahun di Padang Panjang pesantren. Sudah itu di Mesir tahun 2003 sampai 2012 mengaji. 2012 sampai sekarang masih juga mengaji. Kemarin kami mengadakan daurah metode Yambu'a di pesantren. Mengaji juga. Mengaji apa? Cara mengajarkan alif bata kepada masyarakat. Bersama Kiai Muhammad Ulil Albab Arwani. Ayah beliau Mbah Arwani itu terkenal sekali sanad Quran Nusantara itu ke beliau rata-rata bermuara. Anaknya kemarin datang ke pesantren. Jadi kita kadang-kadang mudah merasa lebih hebat dibanding orang. Kenapa? Bukan karena tahu, karena tidak tahu. Saking tidak tahunya merasa tahu dibanding orang. Jadi orang kita ini banyak sebenarnya saking tidak tahunya dia merasa lebih hebat dibanding orang lain. Makanya kata Imam Al-Ghazali orangnya ada 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang dia itu berilmu dan sadar dia berilmu. Nah, kalau kita jumpa orang itu, belajarlah dengan dia. Ada orang rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang dia sadar dia nggak tahu, dia nggak berilmu. Maka orang seperti ini dia adalah orang yang boleh diajari. Dia bisa diberi ilmu. Ajari orang seperti ini. Yang ketiga, ada rajulun la yadri annahu yadri. Ada orang dia tidak sadar bahwa dia itu berilmu. Contoh orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang nggak pede. Dia sebenarnya alim, tapi nggak pede. Dia sebenarnya orang yang punya ilmu banyak, tapi nggak pede menyampaikan. Ini ingatkan mereka, sadarkan mereka bahwa mereka ini berilmu, bisa menjelaskan syariat pada umat, bisa mengingatkan umat. Ada yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Yang keempat nih,
Orang yang tak sadar bahwa dia itu tak tahu sebenarnya. Dia tak sadar bahwa dia tak bisa apa-apa. Sehingga saking tak tahunya merasa lebih hebat dibanding orang lain. Maka ada sebuah kejadian dulu di Amerika. Dia mencuri di bank. Saat mencuri di bank, ada CCTV. Justru CCTV itu dinampakkan wajahnya. Dia mencuri. Kira-kira kalau nampakkan wajah CCTV apa yang terjadi? Tahu kan siapa yang mencuri kan? Tak lama setelah dia merampas tadi dan dibawanya duit, dia pulang. Dia kepedean, dia tak akan ketahuan. Rupanya tak lama setelah dia pulang tadi datang polisi. Apa kata dia? Saya sudah pakai lemon dan lumuri badan saya dengan lemon, kata dia. Polisi kaget. Kok bisa? Rupanya dia ini punya teori, kalau badan dia sudah dilumuri dengan lemon, itu kamera tidak bisa menangkap dia. Kecuali dihangatkan, dibakar, baru akan nampak wujud dia. Waktu itu kan tak ada menghangatkan dia, sehingga dia tak nampak oleh CCTV, kata dia. Sehingga begitu tangkap polisi, dia bilang, saya sudah lumuri badan saya dengan lemon, kata dia. Maka begitu sudah diungkap, apa kata orang? Rupanya pencuri ini punya informasi yang salah. Pernah dulu bapak-bapak kalau waktu kecil ada main kertas. Kertas itu ditulisi. Kalau kita nampak kering itu nggak akan terbaca tulisannya. Tapi masukkan ke air, itu terbaca. Pernah main yang seperti itu? Kira-kira gambarnya seperti itu. Dia menganggap bahwa dia hanya nampak kalau seperti kertas masuk air tadi. Sehingga saat dia mencuri, karena dia tak paham apa yang disampaikan kepada dia pede menampakkan wajahnya di CCTV. Kira-kira kalau orang kita mencuri itu orang cerdas apa orang bodoh gitu? Ngerti nalarnya? Jadi dia tuh tidak sadar, dia tidak tahu. Tapi saking tidak tahunya, dia merasa hebat dibanding orang, sehingga dinampakkan wajahnya di CCTV itu. Maka itulah diantara penyakit orang tak tahu. Sahabat Nabi dia tak begitu. Itu ditanya oleh Nabi, jawaban mereka, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau tak tahu itu lebih baik bilang tak tahu atau diam. Jangan kadang-kadang sudah tidak tahu nyolot pula. Sudah tidak tahu, anggap pula orang tidak tahu. Lebih baik kita menyadari kita tidak tahu. Rahimallahu ra'an alima qadra nafsi. Kata Rasul, Allah suka, Allah rahmati, Allah sayang dengan orang yang sadar dengan kemampuan dirinya, dengan kapasitas dirinya. Lalu kata Rasul, qala, sudah dijelaskan pada sahabat dan ditanya tadi, kalian tahu apakah itu? Hadza hajarun. Itu ada sebuah batu. Yang bunyi tadi itu adalah batu. Rumiya bihi finnar. Yang batu itu dilemparkan ke neraka mundu sab'ina kharifah. Sejak 70 tahun lalu. Terbayang? Lempar sekarang. 70 tahun ke depan baru sampai ke dasar. Saat jatuh di dasar, itulah yang didengar oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi sekali itu disingkapkan bunyinya kepada sahabat. Tidak selalu. Kalau disingkapkan selalu ke kita, tak hidup kita. Jangankan bunyi sesuatu jatuh neraka jahanam. Sempat bunyi orang melolong ditanya di dalam kubur, berteriak ditanya dalam kubur, saat dipukul oleh malaikat, itu sudah luar biasa takut kita. Terbayang kalau kemarin ada orang meninggal, malam-malam dikuburkan, sudah itu pergi kita semua, datang malaikat mungkar nakir, dipukulnya mayat tadi, dia menjerit ketakutan, terdengar oleh kita. Kira-kira orang rimau panjang bisa tidur malam itu atau tidak? Untung tak diperdengarkan Allah. Maka kadang-kadang anjing dia menggonggong. Kenapa dia menggonggong? Dia terdengar itu. Ada hewan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, takut saja bawaan kita. Tak ada optimis kita. Tak ada mau bergerak kita.
Tak ada mau kita berusaha beramal. Kenapa? Takut salah terus karena pendengaran tadi. Sekali itu diperdengarkan pada sahabat, agar apa yang disampaikan Rasul juga menjadi ilmu yakin bagi sahabat, karena indera mereka dengar langsung, telinga mereka dengar langsung. Kita kalau mendengar sesuatu dengan sekedar cerita, itu beda keyakinan kita. Betul tidak? Melihat langsung dengan dapat cerita, beda keyakinan kita. Maka sahabat waktu itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yahwi finnaril an. Kata Nabi, batu yang 70 tahun dilemparkan itu sudah sampai di neraka saat ini. Saat kita dengar tadi, kata Nabi, sehingga terdengar suara jatuhnya oleh kita, kata Nabi. Hatta intaha ila qa'riha, sampai batu tadi kepada dasar daripada neraka jahanam. Fasami'tum wajbataha, sehingga kalian mendengar bunyi jatuh daripada batu tadi. Ada yang umur 70 tahun di sini? Kalau ada yang umur 70 tahun, kira-kira sepanjang itulah kita gunakan hidup kita. Sepanjang itu baru batu, perjalanan jatuhnya baru sampai ke neraka jahanam. Belum azabnya. Belum lagi selama batu itu jatuh, panasnya dari bawah naik ke atas. Bayang neraka jahanam itu dia api menggelora, batu jatuh. Batu itu di atas neraka jahanam. Bayangkan panasnya 70 tahun itu dirasakan. Belum lagi setelah di dalam neraka dibakar oleh neraka tadi. Belum lagi berbagai azab yang lain. Maka hadis ini menggambarkan pada kita, jangan sampai kita masuk neraka itu. Yang jangankan orang diazab, baru batu dilempar, baru orang kalau dimasukkan ke neraka itu 70 tahun durasi sampainya ke kerak neraka. Itu baru durasi jatuh. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai azab yang pedih. Maka dari sekarang kita semua berusaha untuk selamat dari azab ini. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga pagi ini. Wa an Adi ibn Hatim, dari jalur sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali nanti saat hari kiamat Tuhan akan bicara dengan dia. Allah akan bicara dengan dia, akan bercakap dengan dia. Bicara apa? Menanya amal. Akan dihisab amal kita, akan ditagih. Dulu hari Rabu tanggal 7 setelah subuh apa kerja kamu? Kami mengaji ya Allah. Kata yang lain, kamu apa kerja kamu? Kami ketiduran ya Allah. Allah nanti akan tagih pertanggungjawaban. Setiap kita, siapapun orang, akan ditagih oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Antara kita dengan Allah tak ada penyambung lidah. Artinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang menjadi pengacara kita. Kalau pengadilan ada pengacara. Di dunia kalau kita segan dengan orang, takut dengan orang, kita minta orang yang menyampaikan maksud kita. Di akhirat tidak ada. Langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau takut ya menggigil. Ya kencing di celana kalau di dunia. Di akhirat jangan-jangan kencing itu pun tak ada lagi saking takutnya. Maka berhadapan dengan Allah langsung itu akan kita lalui nanti. Maka siap-siap dari sekarang, jangan sampai malu dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu. Orang kalau sudah takut, dia biasanya mencari dukungan. Tengok kanan. Siapa kanan saya? Rupanya tak ada yang menolong dia. Tadinya berharap yang bagian kanan ini akan support dia. Psikologis kita bisa begitu. Kalau ada di hadapan kita menakutkan, kita tengok kanan, kiri, belakang. Siapa sekitar saya ini? Kalau mau lari, lari kemana? Itu udah berpikir begitu orang kalau sedang takut.
Fala yara illa ma qaddam. Tak nampak kecuali amal yang pernah dibuat ketika di dunia dahulu. Wa yanzuru ash'ama minhu. Tengok pula ke kiri. Saat itu tak ada lagi Bang Firman, tak ada lagi Bang Al-Fadino. Apa yang terjadi saat itu? Fala yara illa ma qaddam. Tak nampak di sebelah kiri kecuali amal yang pernah dibuat dulu. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilka wajhi. Ditengok pula ke depan, tak ada yang menunggu, tak ada yang menemani, kecuali di depan itu api neraka yang sudah siap menunggu dia dimasukkan ke situ. Kanan tak ada orang kecuali amal, kiri tak ada orang kecuali amal, di depan neraka sudah menanti. Fattakun nara walau bisyikki tamrah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kondisi takut itu kalian bisa tak takut. Bagaimana caranya? Dari sekarang berbuatlah kebaikan meskipun kecil, meskipun remeh, meskipun sepele. Digambarkan Nabi dengan apa? Kurma. Kurma itu keping 2. Tahu yang kurma sebesar apa? Kurma orang sini sama dengan kurma saya. Paling sebesar jempol, telunjuk, kelingking. Yang satu buah tadi itu keping 2. Setelah keping 2, kasih setengah ke orang, setengah kita makan. Setengah yang kita kasih tadi, itu bisa menyelamatkan tak jadi masuk neraka. Artinya, amal soleh kita buat, meskipun kecil, meskipun kadang-kadang cuma menjawab pertanyaan orang. Orang tanya, kita jawab dengan yang sepatutnya, bisa menyelamatkan dari neraka nanti. Ada orang butuh petunjuk jalan, Bang, Kak, di sini kalau menuju Mushola Al-Hijrah lewat mana? Kita kasih tahu. Cuma itu kebaikan kita, itu bisa menyelamatkan dari neraka nanti. Maka hari ini banyak kebaikan bisa kita buat. Bahkan kebaikan itu sekarang bisa online dan offline. Online share pengajian, online menyiarkan pengajian live, online membuat berbagai petuah yang manfaat, sehingga anak-anak muda tidak perlu menjadi orang tua, tetap jadi anak muda saja. Buat konten-konten, buat meme, buat berbagai kepandaian dalam dunia advertising, digital media, bahan-bahan yang bisa menarik perhatian orang, buat kontennya adalah nasihat agama. Sehingga yang dilakukan tetap hobi dia seperti biasa. Edit, membuat gambar, ambil foto alam yang indah, buat kalimat yang baik di situ. Bisa menjadi amal saleh. Ada kalimat-kalimat baik, share, update status Facebook, story WA, story Facebook, story Instagram. Banyak. Apa saja jalur media sosial digunakan untuk yang baik, bisa amal soleh online. Offline juga bisa. Menyediakan sarapan. Ada sarapan pagi ini. Ini untuk kami atau untuk siapa nih? Ini jangan-jangan sediakan kita rupanya orang walimahan nanti. Alhamdulillah setiap subuh Rabu ada sarapan. Mudah-mudahan yang sedekah Allah limpahkan rezeki yang berkah. Jadi disediakan. Kemudian di masjid ini menyelesaikan masjid atau memperluas masjid, menyediakan AC masjid, menyediakan kipas masjid, menyediakan mushaf. Ada mushaf di sini. Menyediakan mushaf, menyediakan tasbih di masjid, menyediakan berbagai keperluan masjid. Sebentar lagi kita Ramadan. Apa saja keperluan masjid, termasuk orang menuju masjid kadang-kadang gelap menuju masjid. Jalan-jalan menuju masjid, ganti lampunya. Atau kalau tak ada lampunya, buat dari rumah kita kabel untuk jalur sehingga terang orang ke masjid. Beribadah orang malam hari karena i'tikaf, sholat tarawih, berbuka puasa di masjid, sahur di masjid, dia beramal soleh di masjid, kita dapat pahala meskipun kita tak beramal seperti orang tadi. Ramadan, orang buka puasa, kita sediakan air putih untuk buka puasa. Buah kurma sebiji atau yang lain. Dia yang puasa, kita dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Maka
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, takut di akhirat nanti itu bisa kita hindarkan sekarang dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Tak mesti pergi haji dan umroh. Tak mesti bangun masjid sendirian. Yang kecil-kecil pun bisa menyelamatkan. Ada di antara riwayat tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ditanya, wahai Imam, ada yang mimpi setelah beliau meninggal, wahai Imam, apakah engkau dimasukkan Allah ke surga? Apakah engkau dirahmati Allah karena banyak amal engkau? Banyak kitab yang kau karang, banyak sedekah, banyak yang lain yang kau karang. Kata Imam Al-Ghazali, enggak. Lalu karena apa Imam? Kenapa engkau dirahmati Allah? Saya lihat engkau dirahmati Allah. Apa kata dia? Suatu hari saya ngarang kitab. Saat ngarang kitab, dulu orang pena itu pakai kolam. Tahu kolam? Yang dari kayu pimping. Apa kayu apa namanya? Yang kayu itu kalau dipotong miring ujungnya. Sehingga kayak pena yang dulu pakai tinta itu celupkan ke apa dah? Ini celupkan tintanya, tinta basah. Kalau kena air, itu luber tinta itu. Jadi Imam Ghazali nulis dengan itu. Ketika beliau mau mengangkat pena tadi, rupanya ada lalat yang sedang menghisap tinta. Oleh Imam Al-Ghazali, beliau tidak langsung angkat pena tadi, dibiarkan lalat tadi minum sampai puas. Karena sayang dengan makhluk Allah. Lalu setelah puas terbang lalat tadi, baru beliau lanjut menulis. Dari mana Imam Ghazali dapat itu? Irhamu man fil ardi yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Maka Imam Al-Ghazali, kata beliau yang menyebabkan dirahmati Allah, itu adalah cuma membiarkan lalat minum tinta. Itu banyak apa sedikit kan? Itu tidak perlu 10 juta itu. Cuma tinta sedikit itu. Jangankan satu botol, mungkin cuma setetes 2 tetes itu. Tapi karena yang sedikit itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kalau kita baca Nasaihul Ibad, ada seorang yang mimpi ketika dia meninggal, ulama mimpi. Setelah ulama itu mimpi, ditanya, Tuhan, apa amal Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan Allah setelah wafat? Apa kata dia? Saya pernah lewat di jalanan Baghdad. Waktu itu hari mendung sehingga gerimis. Waktu saya jalan, saya tengok di jalan ada tulisan kertas, di situ lafzul jalalah, nama Allah tertulis itu. Saya kemudian ambil kertas tadi, saya kasih parfum, saya taruh. Kalau kami kamu bandul, bandua, apa maksudnya saya itu? Yang di atas apa pintu itu, di atas jendela kita itu, taruh di kayu di atas itu, di tempat yang tinggi. Sebab itu Allah rahmati. Bukan karena jihad lalu mati dalam jihad tadi. Tapi ada kalimat Allah di bawah, kalau tak diambil diinjak-injak orang, diselamatkan. Imam Al-Ghazali tinta saat beliau menulis kitab. Rasul menjelaskan walau bisyikit tamrah. Meskipun yang kita sedekahkan, yang kita kasih ke orang kecil, sama besarnya seperti setengah daripada biji kurma. Maka kita hari ini apapun kebaikan bisa kita buat, meskipun kecil, insya Allah kita bisa selamat dari neraka nanti. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan siapapun dari neraka itu gampang, simple, mudah. Dan memasukkan siapapun ke neraka bagi Allah juga mudah. Oleh karena itu, bagi kita semua sangat besar harapan kita selamat dari ketakutan-ketakutan yang kita baca tadi. Maka kita usahakan mulut kita bisa beramal, kita amal dengan mulut kita. Mata kita bisa beramal dengan mata kita. Telinga bisa beramal dengan telinga. Pikiran bisa beramal dengan pikiran kita. Badan kita bisa beramal dengan badan kita. Sekecil apapun.